Indonesia yang egaliter, maka cukup kita kembali kepada konsep Imam Ibnu Athaillah bahwa ketersambungan seseorang kepada Kanjeng Nabi harus dengan mutaba'ah, yaitu mengikuti seluruh aspek kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik lahir maupun batin. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Salman adalah bagian dari kami, yaitu Ahlul Bait, dan kita mengerti Salman adalah orang Farisi, Persia, bukan bangsa Arab atau keluarga baginda Rasulullah SAW. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Pada video kali ini kami membahas tentang tulisan yang berjudul Kepalsuan Nasab. Kajian antropologis Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Ini kitabnya, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Penulis Kiai Sholahuddin Muhtadi Longsir, Dewan Pengasuh Pesantren Asrorur Rafi'ah, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Sebelum menelaah apa yang ditulis Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya tentang kepalsuan nasab, saya terlebih dahulu membuka tulisan singkat ini dengan menjelaskan konsep mawali dalam ilmu mustalahul hadis, karena ini akan berkaitan dengan pandangan tulisan Ibnu Khaldun tentang kepalsuan nasab tersebut. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Nukhbatul Fikar mencatat, wa minal muhimmi aidon ma'rifatu asbabi dzalik ayil alqabi wa ma'rifatul mawali min a'la au aswali birriki awil halafi au bil islami. Dan termasuk hal yang penting diketahui dalam ilmu mustalahul hadis adalah mengetahui gelar-gelar atau julukan-julukan dan mengetahui mawali dari atas atau dari bawah, atau sebab perbudakan, sebab aliansi antara kabilah, dan sebab Islam. Maksud perkataan Ibnu Hajar tersebut kurang lebih begini: mengenal gelar-gelar ulama seperti Asy-Syaibani, Al-Hudzaili, Al-Ju'fi, dan lainnya, itu sangat penting bagi orang yang mempelajari ilmu riwayat hadis. Dan di antara sebab-sebab terjadinya gelar atas seseorang itu bisa disebabkan karena mawali ini bisa disebabkan karena perbudakan atau aliansi atau pengislaman. Mawali kata plural dalam bahasa Arab. Kata tunggalnya maula, artinya tuan, pemilik budak yang telah memerdekakan budaknya, atau bisa bermakna budak yang telah dimerdekakan tuannya. Seperti contoh, Zaid adalah budak Abdullah, kemudian Abdullah memerdekakan Zaid, maka Zaid disebut maula Abdullah karena Zaid telah dimerdekakan Abdullah. Dan Abdullah disebut juga maula Zaid karena telah memerdekakan Zaid. Mawali yang dimaksud bisa disebabkan karena perbudakan adalah si fulan dinisbahkan kepada kabilah yang bukan kabilahnya, hanya karena ada salah seorang dari kabilah tersebut yang telah memerdekakannya.
Misalnya yang terjadi kepada Yaqut Asy-Syaibi, Mithqal Al-Husaini, Ambar Asy-Syarifi. Sesungguhnya mereka itu, atau Yaqut, Mithqal, dan Ambar adalah budak-budak yang telah dimerdekakan tuannya masing-masing. Seperti Yaqut, ia adalah budak dari Bani Syaibah. Hanya saja karena tuannya yang telah memerdekakannya dari Bani Syaibah, maka Yaqut kemudian dinisbahkan kepada Bani Syaibah, menjadi dikenal di publik menjadi Yaqut Asy-Syaibi. Begitu juga yang terjadi kepada Mithqal dan Ambar. Syarah Nukhbatul Fikar halaman 777. Dan tentu masih banyak lagi. Kemudian maula disebabkan karena adanya aliansi antara dua kabilah, seperti yang terjadi kepada Imam Malik bin Anas. Beliau murni dari kabilah Ashbuhi, tapi beliau juga disebut At-Taimi, sebuah kabilah suku Quraisy asli. Konon dulunya kabilah Ashbuhi beraliansi kepada kabilah Tamim, jadi disebut juga Malik bin Anas At-Taimi, tapi nisbat At-Taiminya karena wilaan. Dan yang terakhir, maula disebabkan karena pengislaman, seperti yang terjadi kepada Imam Bukhari. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Menurut Al-Khatib Abi Bakar Al-Baghdadi, Bardisbah ini beragama Majusi dan meninggal masih dalam memeluk agama Majusi. Sedangkan putranya yaitu Al-Mughirah diislamkan oleh Yaman bin Akhnas Al-Ju'fi, seorang gubernur di kota Bukhara, sehingga anak cucu dari Al-Mughirah dinisbahkan kepada Al-Ju'fi, dan Imam Bukhari dikenal sebagai Al-Ju'fi, padahal Imam Bukhari orang Persia, sedangkan marga Al-Ju'fi adalah kabilah Arab. Nisbah Imam Bukhari kepada Al-Ju'fi ini wilaan, sama dengan Imam Malik. Hanya saja Imam Bukhari wilaan fil Islam. Imam Nawawi Ad-Damashqi juz min syarhi Shahihil Bukhari. Inilah sekelumit pengantar agar bisa membantu memahami kajian antropologis Ibnu Khaldun tentang keterputusan nasab atau kepalsuan nasab. Pemegang nasab. Pemegang nasab yang jelas hanya terdapat di dalam sekelompok kecil bangsa Arab yang hidup di alam liar, atau sebangsa mereka. Ibnu Khaldun menyebut mereka dengan sebutan al-mutawassihin, orang-orang yang hidup di alam liar, seperti yang dialami Bani Muhdor dari suku Quraisy, Bani Kinanah, Bani Thaqif, Bani Asad, dan Bani Hudzail. Mereka hidup di daerah yang kering dan tandus, tidak ada pepohonan dan tanaman, yang semua itu memaksa mereka hidup secara nomaden, sehingga mereka tidak pernah menisbahkan dirinya kepada tempat yang mereka tinggali. Untuk mengenali salah seorang dari mereka harus dilihat dari kabilahnya, seperti Zufar al-Hudzaili misalnya. Beliau dari Bani Hudzail, kabilah Arab asli. Pada kelompok ini nasab lebih jelas dan terjaga. Berbeda dengan orang-orang Arab yang tinggal di daerah-daerah yang subur dan makmur dan hidup secara tetap tidak berpindah-pindah, seperti kabilah Khimyar, Gahlan, Hosan, dan Qoto'ah. Mereka hidup bercampur dengan orang-orang Ajam atau non-Arab yang tidak menjaga nasab dan asal usul nenek moyang mereka.
Kalau salah satu di antara mereka ditanya, maka dia menjawab, saya dari kampung ini dan kota itu, menisbahkan dirinya kepada tempat yang ditinggali, bukan kabilahnya. Dan ia terus berlangsung sampai pada masa kejayaan Andalusia di Spanyol, sehingga pernasaban menjadi kabur dan tidak jelas. Dahulu pada masa awal-awal Islam, nasab sangat jelas. Namun setelah masa futuhat atau penyebaran Islam, ketika bangsa Arab bercampur dengan Ajam, maka nasab secara umum menjadi bias dan tidak terjaga. Mereka lebih suka menisbahkan diri kepada kota atau tempat yang mereka tinggali, semisal Ad-Dimasqi asli Damaskus, Al-Makki asli Mekah, dan seterusnya. Sebab tercampurnya nasab atau bias nasab. Menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, gugurnya nasab seseorang dan melebur kepada nasab orang lain bisa disebabkan karena hubungan kekerabatan atau karena persekutuan antara dua kabilah, al-hilf, seperti yang terjadi pada diri Imam Malik, atau karena wila, seperti yang terjadi pada diri Imam Bukhari, atau juga bisa terjadi karena sebab mencari perlindungan kepada kabilah yang lebih kuat secara sosial politik, sehingga kabilah yang memiliki power tersebut melindungi oknum-oknum yang terjerat masalah hukum yang kebetulan dari kabilah yang lemah. Dan oknum dari kabilah yang lemah tersebut mengganti gelar atau julukan marganya dengan marga yang lebih kuat secara sosial politik. Bahkan ada juga oknum-oknum yang mengganti marga kabilahnya dengan marga kabilah lain dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan fulus. Itu terjadi di generasi ke generasi. Seiring dengan berjalannya waktu, dari ahli nasab sudah jarang ditemui, dan dalam waktu yang sama banyak orang-orang yang mengganti nasabnya untuk kepentingan yang telah dijelaskan tadi. Di samping banyaknya bercampurnya bangsa Arab dan Ajam, maka terjadilah proses pembiasan nasab secara alami. Kerancuan nasab ini pernah terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mengangkat Urjufah bin Harthamah sebagai pejabat pemerintahan atau wali yang memimpin wilayah di mana mayoritas penduduknya dari kabilah Bajilah. Masyarakat kabilah Bajilah tersebut meminta kepada Sayyidina Umar agar beliau tidak menjadikan Urjufah bin Harthamah sebagai wali dari mereka. Mereka menganggap Urjufah adalah pendatang, bukan asli dari kabilah Bajilah, dan kabilah Bajilah memohon kepada Sayyidina Umar agar mengangkat Jarir sebagai pemimpin mereka. Kemudian Sayyidina Umar mempertanyakan perihal tersebut kepada Urjufah, dan Urjufah menjawab bahwa yang dikatakan kabilah Bajilah tersebut benar, karena dia Urjufah mengaku dari kabilah Azdi menyusup ke dalam kabilah Bajilah, sebab dia pernah punya kasus hukum dengan kaumnya dan lari ke kabilah Bajilah berkamuflase agar selamat dari tuntutan hukum yang menimpanya. Maka saya katakan, jika pada masa Sayyidina Umar bin Khattab yang masih sedikit jumlah manusia dan perkembangan kebudayaan zamannya saja sudah terjadi pembiasan nasab dan pemalsuan nasab, lalu bagaimana dalam kehidupan kita yang sangat kompleks dan super multikultural? Apakah tidak terjadi pemalsuan dan ketercampuran nasab pada kehidupan kita hari-hari ini? Saya sampaikan pertanyaan yang ini kepada mereka yang mengaku nasabnya tersambung sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jika terjadi kerancuan dalam ketersambungan nasab kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
maka seseorang yang mengaku nasabnya nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak perlu membanggakan dengan nasab yang dia miliki, karena itu sesuatu yang belum pasti. Untuk membangun masyarakat Indonesia yang egaliter, maka cukup kita kembali kepada konsep Imam Ibnu Athaillah bahwa ketersambungan seseorang kepada Kanjeng Nabi harus dengan mutaba'ah, yaitu mengikuti seluruh aspek kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik lahir maupun batin. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Salman adalah bagian dari kami, yaitu Ahlul Bait, dan kita mengerti Salman adalah orang Farisi, Persia, bukan bangsa Arab atau keluarga baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.